Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nova Indrayani dengan NIM A0D021099. Saya dari program studi D3 Perpajakan kelas 2B Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sistem dalam menentukan hutang pajak. Nah, pasti kawan-kawan semua penasaran kan? Apa sih sistem yang ditetapkan untuk menentukan hutang pajak? Adapun pajak sendiri merupakan salah satu sumber dana dan penerimaan negara yang bersifat vital dalam kepentingan dan pembangunan negara. Nah, sistem pemungutan pajak merupakan suatu cara yang dilakukan untuk mengetahui berapa besaran pajak terutang dengan menghitung jumlah yang harus dibayarkan oleh si wajib pajak kepada negara yang ia tempati. Nah, sebelum kita mempelajari lebih lanjut kepada sistem dalam menentukan hutang pajak, harusnya pertama-tama kita mengetahui dasar hukum pengenaan pemungutan tersebut, bukan? Nah, apa sih dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia? Di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 yang membahas dan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan subjek dan objek pajak. Inti dari undang-undang ini adalah Indonesia dalam sistem pemungutan pajak menerapkan asas domisili dan asas sumber sekaligus atau dalam satu waktu. Indonesia memberlakukan kedua asas ini sebagai asas aset penting bagi negara yang memungkinkan untuk penambahan devisa negara. Sistem pemungutan pajak di Indonesia. Sistem pemungutan perpajakan dapat dikatakan sebagai metode pengelolaan utang pajak yang dibayarkan oleh si bersangkutan agar dapat masuk ke kas negara. Di Indonesia terdapat 3 jenis sistem perpajakan. Yang pertama, self-assessment system. Yang kedua, official assessment system. Dan yang ketiga, withholding system. Self-assessment system merupakan salah satu sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, di mana sistem ini membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh si wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Nah, siapa sih wajib pajak itu? Wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar, dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau dapat melalui sistem administrasi online yang telah dibuat oleh pemerintah. Lalu, bagaimana peran pemerintah dalam self-assessment system ini? Nah, peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini adalah sebagai pengawas dari aktivitas perpajakan para wajib pajak. Peran self-assessment system ini berlaku untuk jenis pajak pusat. Contoh jenis pajak pusat di Indonesia adalah pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penghasilan atau PPH yang berlaku setelah masa reformasi pada tahun 1983 hingga saat ini. Di sisi lain, self-assessment system memberikan kemudahan dan keleluasan wajib pajak, namun dalam pelaksanaan sistem pemungutan ini juga terdapat konsekuensi. Wajib pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin karena wajib pajak memiliki wewenang menghitung sendiri besaran pajak terutang yang perlu dibayarkan. Nah, ciri-ciri self-assessment system yaitu penentuan atas besaran pajak terutang dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak memiliki peran aktif dalam memenuhi dan menuntaskan kewajiban perpajakan melalui mulai dari menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak. Pemerintah tidak perlu lagi mengeluarkan surat ketetapan pajak. Pengecualian yaitu apabila wajib pajak telat melapor,
telat membayar pajak terutang, atau terdapat pajak yang seharusnya wajib pajak bayarkan namun tidak dibayarkan. Adapun yang kedua adalah Official Assessment System. Nah, apa sih Official Assessment System? Official Assessment System merupakan sistem pemungutan perpajakan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besaran pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini, wajib pajak bersifat pasif dan pajak terutang baru ada setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Dalam sistem ini, petugas pajak sepenuhnya memiliki inisiatif dalam menghitung dan memungut pajak. Penerapan Official Assessment System ini ditujukan pada masyarakat selaku wajib pajak yang dinilai belum mampu untuk memberikan tanggung jawab dalam menghitung serta menetapkan pajak. Sistem ini juga akan berhasil apabila petugas pajak secara kualitas, kuantitas, dan integritas telah memenuhi kebutuhan dan standar yang telah ditetapkan. Nah, Official Assessment System diterapkan dalam pelunasan pajak bumi dan bangunan atau PBB atau jenis-jenis pajak daerah lainnya. Kantor Pelayanan Pajak atau KPP merupakan pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak yang berisi besaran pajak bumi dan bangunan terutang setiap tahunnya. Jadi, wajib pajak tidak perlu lagi nih menghitung pajak terutang, melainkan cukup membayar pajak bumi dan bangunan berdasarkan surat pembayaran pajak perutang atau SPPT yang diterbitkan oleh kantor pelayanan pajak terdekat. Meskipun fiskus memegang wewenang pajak cukup dominan dalam menghitung dan menetapkan pajak, namun setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984, sistem pemungutan perpajakan ini tidak lagi diberlakukan. Nah, pasti teman-teman penasaran kan? Bagaimana sih ciri-ciri dari Official Assessment System ini? Adapun ciri-cirinya adalah sifat wajib pajak pasif dalam menghitung pajak karena besaran pajak terutang dihitung oleh petugas pajak atau fiskus yang dipilih dalam pengelolaan pajak. Pajak terutang timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terutang dengan terbitnya surat ketetapan pajak. Pemerintah mempunyai hak penuh dalam menentukan besarnya pajak yang diwajibkan dibayar oleh si wajib pajak. Nah, itu tadi ciri-ciri dari Official Assessment System. Adapun sistem yang ketiga yaitu Withholding System. Nah, apa sih withholding system ini? Jadi, withholding system adalah ciri dari sistem pajak, yaitu pihak ketiga memiliki wewenang dalam menentukan berapa besaran pajak yang harus dibayarkan oleh si wajib pajak. Nah, besaran pajak pada withholding system dihitung oleh pihak ketiga nih, bukan dari pihak wajib pajak ataupun aparat pajak atau fiskus. Nah, sistem ini disebut juga dengan jenis pajak potong pungut dan dinilai adil bagi masyarakat. Nah, apa saja sih contoh penerapan sistem pajak ini? Contohnya adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Oleh karena itu, karyawan tidak perlu lagi mendatangi kantor pelayanan pajak untuk membayarkan pajak terutang tersebut. Nah, apa saja sih jenis pajak yang dikenakan pada withholding system? Nah, pajaknya adalah pajak penghasilan atau PPh, pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh Pinal pasal 4 ayat 2, dan pajak pertambahan nilai adalah jenis-jenis pengenaan pajak yang diterapkan menggunakan withholding system. Adapun bukti yang diterbitkan atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem pemungutan perpajakan ini adalah bukti potongan atau bukti pungut. Nah, dalam beberapa keadaan tertentu juga dapat menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Bukti pemotongan tersebut dapat dilampirkan bersama surat pemberitahuan atau SPT
tahunan PPh dan SPT masa PPN wajib pajak bersangkutan. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai sistem dalam menentukan hutang pajak. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya harap apa yang saya sampaikan di video kali ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua. Jalan-jalan ke Praia, pulangnya ke Surabaya. Sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.